kuasa, Bapa yang sudah menebus kami dengan otoritas dan kuasa-Mu, dan memberikan estafet kuasa itu bagi kami, orang percaya, untuk melanjutkan misi-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Engkau masih memberikan napas kehidupan untuk kami menikmati hari yang berbahagia hari ini. Kami boleh menunjukkan bahwa kematian Allah kami, Allah yang benar-benar Allah dari segala Allah, yang boleh mati, bangkit, menebus kami dari setiap pelanggaran dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi biarlah Engkau mau urapi, Engkau mau berkati Tuhan, dan Engkau mau berbicara secara langsung lewat karya Allah Roh Kudus kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di dalam penghukuman, pengadilan, ada enggak istilah orang mau mengalah untuk orang lain menang, tetapi sesungguhnya dia sendiri yang harus menang? Bapak Ibu, di sini kita lihat, kebanyakan kalau di persidangan itu tidak ada orang yang mau mengalah. Ada yang pakai lawyernya itu tidak cukup satu, bisa lebih dari satu. Supaya apa? Dia menang, gak mau kalah. Tapi hari ini kita mau belajar dari satu pribadi yang luar biasa. Dia tidak butuh lawyer, dia tidak butuh pengacara, dia tidak butuh orang untuk mendampingi dia. Bahkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia menjauhi dia. Karena apa? Takut juga dikalahkan. Bisa ya? Inilah sifat manusia. Takut dikalahkan. Orang kebanyakan tidak mau kalah. Tapi mari kita lihat, pribadi yang satu ini, dia mau kalah karena kita. Dan dia menunjukkan bahwa di balik kekalahan dia ada kemenangan yang luar biasa. Amin enggak? Contohnya, Yesus mati di kayu salib, iblis sudah berkata apa? Dahsyat, rencana kita digenapi. Lihat, katanya Allah, tapi mati juga, gitu kan? Dia nggak tahu misi yang Allah berikan kepada Yesus itu luar biasa, mengalah untuk menang. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, kita lihat dari Matius pasal 27. Matius pasal 27. Kita buka bersama-sama, ini cuma beberapa ayat. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Panjang juga ya. Kita baca beberapa ayat saja. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap, kita silih berganti sampai akhirnya. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seseorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam air pasang, lalu mencucikannya pada salah mulut dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia.
Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait Allah suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus dengan sangat takut, ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kalau kita lihat hari ini, pagi-pagi benar, kita sudah harus bangun berdoa. Jam 12 harus berdoa. Jam 3 harus berdoa. Jam 6 harus berdoa. Kenapa? Sebenarnya kita lakukan ini karena memang Allah di dalam Kristus Yesus sudah ajarkan bagi kita. Ini hari kita agak panjang. Sekalipun saya habis ibadah ini mesti lari ke Jakarta untuk acara kita minggu, gitu ya. Tapi saya mau katakan begini. Ini luar biasa kalau saya tidak sampaikan. Kenapa kita harus bangun pagi-pagi? Sebab waktu Yesus mau ditangkap, dia mempersiapkan diri dengan apa? Datang dan berdoa pagi-pagi benar. Ini yang harus dilakukan oleh setiap kita orang percaya. Jangan sampai orang-orang di luar sana yang melakukan itu, kita hanya bengong-bengong saja. Pagi-pagi jam 12 matahari tepat, kita harus berdoa. Jadi berdoa itu memang tidak ada ukuran. Tapi mari kita membiasakan diri. Dari segala kesibukan kita, kalau kita bekerja di kantor, siap istirahat, pergunakan waktu itu. Sebelum pergi makan, duduk diam berdoa dulu. Tuhan, ini saya. Terima kasih untuk pekerjaan, sekalipun pekerjaan ini berat dan tantangan dari atasan saya, tapi saya tahu bersama Engkau saya mampu dan saya sanggup lakukan semuanya itu. Bisa nggak? Tuhan akan berikan jalan keluar. Sebelum pulang kantor jam 3, biasa pulang kantor jam 4, jam 5 ya. Berdiam diri, berdoa. Kalau hujan dan sebagainya, cuaca tidak baik, jangan buru-buru pulang. Jangan pergunakan waktu untuk berdoa kembali. Karena apa? Jam 6 Yesus harus diturunkan dari salib. Karena lewat matahari terbenam tidak boleh ada lagi orang yang tidak dimakamkan. Tradisi zaman itu. Jadi kita lihat Yesus mulai berdoa. Jam 12 dia mulai menderita, disiksa. Jam 3 game over. Tahu game over? Is dead. Meninggallah Yesus untuk kita. Jam 6 dia diturunkan. Karena tidak boleh ada orang yang dibiarkan sampai matahari maka itu firman Tuhan katakan, kalau kamu marah, jangan sampai. Iya, kalau ada kita marah terus marah, gak ada akhirnya, gak pernah bisa memaafkan orang lain. Hati-hati. Yesus saja udah meninggal jam 6, begitu matahari mau terbenam harus diturunkan. Dan diingatkan di bagian firman Tuhan yang lain, kalau kamu marah, jangan sampai matahari. Iya. Ini luar biasa. Mari kita lihat. Kalah, mengalah, dikalahkan adalah sebuah kata yang senantiasa mengumbar emosi bagi yang mengalami. Bapak Ibu, kalau ada kejadian, kalau hal ini kita bisa lakukan seperti Yesus, kita sebenarnya menang. Pernah saya mengalami suatu kejadian yang memang membuat kami
bukan cuma saya, istri, anak-anak itu mengalami tekanan. Karena kejadian itu yang sebenarnya pihak-pihak yang sebenarnya kalah tidak mau mengalah. Kami yang di posisi menang berdiam dan mengalah. Sampai saya katakan buat istri dan anak saya dua, katakan, kalian bertiga kalau sudah tidak punya lagi iman, sini, datang dan bersandar kepada Papi aja. Kenapa? Selalu di dalam kecemasan, selalu di dalam ketakutan. Tapi apa yang terjadi? Mereka membuat kelompok, membuat kita ketakutan, mobil digedor, ancaman sana sini. Takut? Saya juga bisa kan? Panggil aja, gitu kan? Orang-orang yang di luar sana, tapi tidak. Saya tahu apa? Bersama Yesus kita dapat lakukan pekerjaan yang besar. Dan saya bilang kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengalah, kita kalah. Mereka menunjukkan power mereka. Apa yang terjadi? Kita pemenang. Mereka dipermalukan. Bisa? Bisa. Ini yang perlu kita belajar dari Yesus. Ada beberapa hal. Mengalah, dikalahkan, itu memang menyakitkan bagi kita. Dan bagi siapa saja yang mengalami hal itu, biasanya begini. Malu dong kalau kita kalah. Gua punya duit, gua mampu bayar lawyer yang gede, gitu ya, yang bagus, yang bisa memenangkan pertarungan ini. Jangan, percuma. Kita mengandalkan manusia, firman Tuhan katakan apa? Terkutuk. Kalau kita mengandalkan manusia terkutuk, tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita lihat. Mengalah adalah bahagian karakter Allah. Mengalah adalah bahagian karakter Allah. Ini yang pertama. Jadi karakter Allah ini kita harus bawa di dalam rumah tangga. Suami memang di suku-suku tertentu itu pria itu raja. Tapi ingat, di hadapan Allah dia raja enggak? Enggak ada apa-apanya. Tuhan bilang game over, gitu kan? Gak ada di hadapan Allah kita itu hebat. Tapi mari kita sama-sama merendahkan. Kenapa? Saling mengalah. Kalau kita di dalam keluarga saja tidak saling mengalah, apa yang terjadi? Itu sifat kita itu kita akan bawa kemana-mana. Dan jangan pernah berpikir kita akan sukses. Ingat, orang kebanyakan di luar sana tidak suka lihat sifat kita seperti itu. Tapi kalau kita mengalah dengan kerendahan hati kita adalah pemenang. Orang akan mencintai kita dan sayang. Ada cerita dari teman. Jemaatnya pergi ke luar negeri. Waktu jemaatnya sampai di luar negeri cari pekerjaan. Dan kedapatan bekerja di salah satu warga negara Amerika keturunan Yahudi. Bapak Ibu tahu, kalau dia taruh barang begini, jangan coba-coba pindah. Ini suku yang satu ini. Hampir mirip kayak saya juga dulu. Sebelum bertobat. Saya dulu kalau punya sepatu saya taruh di situ nggak boleh ada yang pegang. Tapi saya bukan Yahudi. Saya Ambon. Bang Navenias, Pak Victor, orang? Oh, udah separuh-separuh. Udah ada di Betawi. Tapi masih tetap darah Nias, gitu kan? Tapi kita lihat, waktu dia keluar dari keluarga ini, apa yang terjadi? Tiap kali keluarga ini ada acara, pesta dan perayaan tertentu dipanggil. Karena saking sayang. Sebab apa? Dia selalu mengalah. Kalau kita orang Indonesia itu membersihkan rumah, kan mau gak mau dong. Ada kitab di situ, ada abu ya kita angkat. Kalau suku ini nggak boleh. Jangan sekali-sekali disentuh. Dan dia taat, dia belajar mengalah untuk menang. Ini luar biasa. Nah, kalau Yesus luar biasa, kenapa dikatakan dia mengalah untuk menang? Mengalah adalah bahagian dari karakter Allah. Yang pertama, Allah mengalah supaya ia dapat memenangkan manusia bagi dirinya.
satu ayat firman Tuhan dari Efesus 2, Filipi 2 ayat 6 dan 7 bunyinya begini. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat Bapak Ibu, mengosongkan diri ini jangan pernah berkata begini, oh iya saya hamba Tuhan, saya mesti mengosongkan diri dong, sama seperti. Gak ada. Kristus ya Kristus. Yang berhak mengosongkan diri dan kenosis cuma hanya Yesus. Manusia gak bisa. Manusia mana bisa rendah lagi dari manusia. Tapi coba kita lihat, Allah dia mau merendahkan dirinya, bahkan lebih sedikit daripada malaikat. Malaikat itu sebenarnya pesuruh manusia, pesuruh anak-anak Allah, pesuruh Allah. Kalau dikatakan dia sama manusia masih setara, tapi lebih untuk melayani manusia. Bisa ya? Jadi kalau manusia dibilang kenosis, nggak bisa. Kenosis itu hanya bisa dipakai oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Mengosongkan diri hanya Yesus. Karena apa? Allah 100%, manusia 100%. Dia tinggalkan kealahan, dia harus mengambil rupa manusia untuk mati. Kalau dia ambil rupa Allah, mati nggak? Allah nggak bisa mati. Bisa? Tapi ingat, Allah di dalam Kristus Yesus menunjukkan otoritas yang luar biasa. Allah 100%, manusia 100%. Dia tinggalkan kealahannya, menjadi sama dengan manusia untuk mati, menebus dosa saudara dan saya. Amin? Iya. Ini satu bukti. Kalau dia tetap mempertahankan kealahan, dia nggak akan mati. Tapi dia harus mengosongkan. Ini yang dibilang kenosis. Manusia mau mengosongkan apa lagi? Manusia udah kosong kok. Iya kan? Udah sebentar lagi binasa, apalagi yang mau dikosongkan? Gak ada. Maka itu manusia segambar serupa dengan diri Allah. Dia ingin mencari, dia ingin membetulkan kembali gambaran yang rusak. Pernah lihat gambar? Kalau retak gitu ya, bisa lagi diperbaiki gak? Kalau diperbaiki tetap tidak sempurna. Oleh sebab itu Allah sebagai manusia dia datang memperbaiki kita. Ada lagu yang dikatakan begini, ku tanah liat engkau pecunang, jadikan aku sesuai dengan kehendak. Jadi kalau kita lihat pas bunga ya, itu pas bunga dari keramik. Waktu untuk membentuk pas bunga itu enggak seindah yang kita lihat sudah jadi. Waktu dibentuk enggak cocok, dibanting lagi, diinjak-injak lagi, dibuat lagi sampai sesuai dengan keinginan yang membentuknya. Baru jadi. Setelah jadi, yang tadi diinjak pakai kaki, diludah pakai ludah gitu ya, supaya tambah air, supaya bisa encer lagi itu tanah liat. Begitu indah, taruh di atas meja. Bisa ya? Yang tadinya kita nggak tahu tanah liat itu ambilnya dari mana. Bisa ya? Nah ini sesuatu yang berharga yang terjadi oleh Yesus. Dan bagian yang kedua, mengalah adalah bahagian dari karakter Allah. Allah menjadi manusia adalah bahagian lain dari mengalah. Itu yang tadi saya katakan. Kalau dia cuma mempertahankan dirinya Allah, dia tidak akan bisa mati. Allah bisa mati nggak? Nggak bisa. Maka itu orang berpikir begini, orang Kristen aneh, percaya Allah yang mati, ya kan? Tapi ingat Allah kita dahsyat. Ada nggak manusia yang bangkit dari antara orang mati, memberikan jaminan buat kita manusia yang lain? Ada nggak? Nggak ada. Cuma Dia, Allah kita. Siapa namanya? Yesus Kristus dari Nazaret. Yang kedua, mengapa mengalah adalah teladan Kristus yang Ia tinggalkan bagi kita orang percaya. Jadi kata mengalah ini sebenarnya sebagian dari iman. Kalau kita percaya kepada Kristus tapi kita tidak pernah mau mengalah. Umpamanya kakak adik kenapa suka berantem? Karena sepotong kue.
Kalau kakak bisa tahan lapar nggak? Halo? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa bertobat. Harus bisa. Yang gede itu harus mengalah kepada yang kecil. Jadi kalau sepotong kue, kasih dulu buat adiknya makan. Kalau dia sudah kenyang, dia akan bilang, Bang, Kak, makan. Bisa? Waktu kita mengalah jangan pernah takut. Allah memberikan makanan itu berlimpah-limpah bagi kita. Amin. Pak Yani udah alami. Waktu bertobat 6 bulan itu gak pernah makan nasi. Hidup di jalan terluntar-luntar. Keluar dari rumah karena pertobatan. Tuhan suruh keluar dari zona nyaman. Yang tadinya tinggal enak, AC kamarnya begitu ya. Waduh, kalau malam minggu, tampil di sana sini di hotel, pasang musik gitu kan. Tapi kembali lagi, begitu bertobat, ya Bang, keluar. Saya harus keluar. Tinggal di mana? Ember-ember toko, gembel. Saya. Ex asrama Siliwangi tempat saya. Saya cuma dikasih modal sama teman-teman apa? Plastik. Jadi dari sini saya gulung pakai plastik. Ada teman lulusan STI sekarang di Surabaya. Dia gulung dari sana, kita ketemu di tengah-tengah. Tapi karena dia anak rumahan, dia pakai plastik kepanasan. Akhirnya, ya teman, gua nggak bisa tidur. Ya udah, kamu jaga nyamuk. Kalau nyamuk datang cium saya, kamu tempelin aja. Ya saya tidur enak. Dia jaga nyamuk. Begitu siang saya bilang, udah kamu cari keluarga kamu pulang tidur. 6 bulan tidak makan nasi. Mati gak? Hebat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Zaman itu bukan nasi, roti saja. Jadi kalau istri saya katakan orang Sumatera itu kalau nggak makan nasi nggak minta, bertobat hari ini, cukup. Nggak makan nasi nggak apa-apa. Iya. Coba kita berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan, hidup nggak? Hidup. Yang penting minum air putih. Kami udah lakukan. Saya katakan itu karena saya alami. Dan saya mau katakan 6 bulan tidak makan, nggak ada problem. Justru enak, gitu ya. Dan saya katakan apa? Tuhan, kalau hari ini saya mesti tinggalkan dunia ini, bedanya dengan besok, bedanya apa? Cuma waktu. Kalau sekarang ini puji Tuhan, gak mati-mati, kita bisa ketemu. Tuhan pakai. Bisa? Bisa. Zaman saya itu yang anak-anak muda cantik-cantik, ganteng-ganteng belum lama. 82, Pak Victor baru usia 2 tahun. 82, 1 tahun. Saya udah dikejar-kejar sama sniper. Tahu penembak misterius. Mati bom di jalan. Zaman itu di Jakarta. Udah bertobat, pulang dari gereja, masih dikejar sama Intel. Sampai di Kalimalang, kamu ikut, kembali ke kamar. Saya bilang jangan main-main Pak. Saya ini baru pulang ibadah, ini Alkitab di tangan loh. Ternyata orang rumah udah diancam. Begitu saya pulang, nenek saya nangis. Aduh, kamu kenapa pulang? Balik ke keramat. Telepon, suruh orang dari keramat jemput saya. Wah, bisa? Itu jahatnya saya. Zaman itu zaman yang sangat menakutkan. Karena mayat di mana-mana. Kalau di Cipto kita datang ke kamar mayat, wih mayat, wih mati. Ketakutannya luar biasa. Tapi ingat, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Waktu Tuhan jamah saya katakan, Tuhan, mati hari ini dengan besok, apa bedanya Tuhan? Bedanya cuma waktu. Bisa ya? Besok kan 24 jam lagi baru besok kan? Cuma waktu. Sekarang Tuhan. Tuhan pakai. Ini buktinya. Nah, inilah salah satu bukti bahwa mengalah adalah teladan yang Kristus tinggalkan bagi kita orang percaya. Kalau saya nggak mengalah, udah nggak ada. Dan waktu saya mengalah itu cuma tawarannya begini. Ya teman,
ikut. Waduh, padahal maaf, saya lagi persiapan waktu itu untuk rekaman. Akhirnya gitar pun saya bawa. Saya nggak bisa main gitar karena ada teman yang main gitar. Pergi dengan cuma kaos singlet, tangan buntung Pak. Begitu sampai di atas di tempat retreat, saya dikunci sama teman-teman. Saya mau pukul itu dinding-dinding kaca. Saya pikir, waduh, saya nggak punya duit untuk bayar. Tapi begitu malam api unggun, saya didoakan, baru saya rasa indahnya hidup bersama Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, saya mau mengalah untuk Engkau. Inilah saya. Kita bisa ketemu. Ini luar biasa. Ini gambaran yang Yesus ingin untuk kita membuktikan bahwa kelahirannya di kandang yang hina itu salah satu bukti dia mengalah. Bang Nafi kalau lahir di rumah di atas tempat tidur atau kalau di Ambon tuh ada 2 tempat tidur. Satu namanya divan. Divan itu nggak ada kasur, hanya papan doang. Kalau di daerah Jakarta itu bilang bale-bale. Bale-bale itu cuma bambu-bambu doang. Kalau Bang Nafi di atas kasur ya? Hanya tikar. Astaga. Nah, ini ada saingan Yesus nih, luar biasa ya. Dipakai itu dipakai. Biasanya orang itu kalau lahiran 90-an itu di lantai pakai tikar aja. Oh begitu. Tapi menumpang air aja kan. Sesudah itu kan ke tempat tidur dong, iya kan? Nah, masih bagus sih. Masih di atas tikar kan? Masih bagus sih. Tapi kalau anak-anak di Eropa, ibunya mau melahirkan masuk ke bak. Itu apa? Tahpat ya. Betap. Air penuhin. Tapi memang mesti juga kita orang Indonesia barangkali begitu ya. Jadi nggak perlu ngedan-ngedan lama-lama. Yang penting udah buka sekian, udah tinggal siap-siap. Lebih aman lagi daripada di atas tikar kan. Kalau saya beruntung sedikit sih. Masih dari dulu ya orang Ambon itu kalau lahir itu masih di tempat tidur. Bisa ya? Masih enak kan? Sekalipun di atas tikar tapi masih ada siapin selimut dan sebagainya. Kalau Yesus enggak. Tahu nggak dia lahir di mana? Saya memang belum pernah piara sapi, kambing suat, pernah piara babi, anjing, bebek dan sebagainya. Tapi kalau tempat makan hewan, ya sapi dan sebagainya, itu kan agak gede ya kayu ya. Nah itulah Yesus lahir di situ. Kasurnya apa? Kasurnya yaitu rumput-rumput yang dimakan hewan itu. Cuma di alas sama kain api. Dia lahir di situ. Lebih hina enggak? Tapi di situ dia menunjukkan kerendahan hatinya untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, supaya kita mendapat tempat yang layak. Ini yang luar biasa. Dan saya coba langsung lompat aja dari bagian yang kedua, yang ketiga. Dia katakan begini: pengajarannya diwarnai dengan anjuran mengalah. Khotbahnya di bukit, menasehatkan kerendahan hati sebagai murid-muridnya. Ini jadi kerendahan hati itu salah satu bagian dari mengalah. Kalau ada orang yang tetap hidup dengan egonya, ya, mari hari ini bertobat. Karena apa? Kita rendah. Rendah hati itu bukan berarti sombong. Beda. Rendah hati itu bukan minder, ya. Tapi rendah hati itu kita menunjukkan sikap hati kita tunduk kepada Allah dan mau taat seperti apa yang diinginkan. Ini penting bagi kita. Nasihat untuk mengalah, Matius 5 ayat 39 katakan begini: tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang membuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menangkap pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Siap nggak? Ada orang tempelin nih, das, aduh sakit gitu ya. Kasih lagi pipi kiri nggak? Halo, Rohani. Rohani lihat saya sampai dia kayak mau tidur gitu loh. Coba kalau ada orang tempelin pipi kanan, kasih pipi kiri nggak? Cuma sekali-sekali nggak apa-apa. Begitu habis tempelin pipi kiri, kenapa? Pergi visum.
Pergi visum baru lapor ke polisi. Iya kan? Lebih aman daripada kita ajak berantem. Ajak berantem bisa-bisa kita salah. Bisa ya? Jadi teknik untuk kita menang, nggak apa-apa. Terus, gitu ya. Tapi kalau Pak Victor lain lagi, gitu ya. Biasa, gaya-gaya kita dulu di jalan begitu. Lu jual gue beli, gitu ya. Adu cepat, kan gitu. Tapi mari, mulai dari sekarang begini. Jangan lagi katakan begini. Lu jual gue beli, jangan. Begitu ada yang kasih, kan biasanya kan kalau ditempel kan, gitu kan. Suruh begini, perbaiki lagi dong, gitu kan. Oh ya, udah perbaiki ya, ya. Oke, pergi ke dokter, visum. Bisa? Dok, tolong dok, saya minta surat visum. Kenapa? Saya ditampar, ada bekas tangannya enggak? Aduh, bekas gambaran di pipi gitu ya, ada lagunya kan? Terus pulangkan saja aku, itu kalau orangnya menikah. Tapi kalau kita yang nggak menikah nggak apa-apa. Langsung minta surat visum, datang ke kantor polisi. Pak, saya dianiaya. Ada hukumannya nggak? Tapi kalau kita balas gimana? Ya, Anda juga balas. Bagaimana Anda tuntut hukuman? Anda balas lebih parah lagi. Masuk nggak kita? Kita masuk. Dia yang keluar, kita masuk. Supaya dia masuk, jangan balas. Mengarah untuk ini yang diajarkan Yesus bagi kita. Jadi kalau ada orang yang tempelan di pipi, tas, tolong perbaiki dong. Ini muka gua berubah nih. Tas. Oh ya udah rata. Oke, terima kasih. Pergi ke dokter. Buru-buru cari klinik, minta visum. Bisa? Kita menang 100%. Tapi kalau kita balas lagi, nggak ada hukumnya. Udah saling balas-balasan. Udah damai aja secara keluarga. Sakit nggak? Sakit bukan di sini. Sakit di mana? Sini sakit. Ya, sakit di sini. Bisa ya? Bukan di sini. Itu bedanya. Oke. Jadi ini yang bagian kedua. Yang bagian ketiga yang terakhir mengatakan begini. Mengalah adalah satu bagian dari iman. Kalau kita mau menang dalam perlombaan iman kita mau mendapat satu tempat kedudukan yang layak, kita ingin menaksir jabatan tertentu di pekerjaan, kita mengalah. Tunjukkan iman kita, datang kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mendapat bagian itu, satu, itu tandanya dia tidak punya kerendahan hati dan dia tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi waktu orang-orang yang cari dulu kerajaan Allah, segala sesuatu akan ditambahkan, kata firman Tuhan. Jadi kita harus pegang itu, ya dan amin. Jangan pernah ragu. Sebab ini janji firman Tuhan. Tunjukkan kerendahan hati kita dengan iman kita. Datang kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu. Susah. Aduh Tuhan, kok saya dipermainkan terus. Coba ambil waktu lebih rendah lagi. Ingat, manusia nggak bisa membosankan diri, tapi bisa lebih rendah. Halo, udah pernah berpuasa belum nih? Warga jemaat yang sama. Nanti satu waktu kita bikin puasa ya. Belum, kita bikin puasa 3 hari 3 malam di puncak gitu ya. Tempat dingin enak. Nanti lama-lama begitu keluar dingin, masuk lagi cari selimut. Jangan di tempat panas boleh. Kita puasa coba 3 hari 3 malam. Kita lihat Allah itu bohong atau tidak. Allah bertindak bagi kita enggak? Apa yang kita mau kita dapat enggak? Saya buktikan. Dan puji Tuhan sampai hari ini anak-anak saya masih ada. Bahkan satu waktu kalau pelayanan itu saya sampai harus pergi keluar dari Jakarta. Anak saya yang bontot itu yang di belakang dia bilang apa? Untung aku masih kenal wajah bapakku. Begitu kan saya? Halo. Iya. Kenapa kamu bisa berkata begitu? Bisa ya? Karena nggak pernah ketemu. Bisa ya? Ini satu bukti. Tapi begitu ketemu, Tuhan, saya ingin engkau memberikan hadiah baginya. Dia memiliki karunia-karunia yang spesial dari Tuhan. Amin. Amin. Kita bukan iman kita. Jangan pernah takut. Lakukan apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Jangan tuntut dulu balasan dari Tuhan. Tapi waktu kita lakukan itu, Tuhan akan balas. Yesus lakukan itu, dia mati di kayu salib untuk kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu, Abraham mengalahkan
bagian Lot. Coba. Lot pilih apa? Lot pilih apa? Tempat yang luar biasa, yang dilihat dengan mata jasmani itu menggiurkan, memuaskan. Tapi Abraham pilih apa? Tempat yang sederhana. Abraham diberkati atau Lot yang diberkati? Halo? Abraham. Bapak Ibu kalau nanti ke Israel, itu yang tempat di mana istrinya jadi tiang garam masih ada sampai saat ini. Coba. Ego, keinginan, kepuasan udah dibawa keluar sama malaikat Tuhan. Masih juga apa? Hatinya melekat. Itu bukan hati melekat kepada Tuhan, tapi kepada harta benda dan kekayaan rumahnya. Akhirnya dia begini. Dia cuma begini, melirik ke belakang, jadilah tiang garam. Jadi ingat, buat Tuhan itu kita jangan main-main. 99,9 kita berikan buat Tuhan, tapi satu titik tidak. Stop. Jangan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Full heart. Ya, Tuhan minta apa? Full heart dari kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekayaan kah? Mobil mewah kah? Kegantengan kah? Kecantikan kah? Nah, maka itu wanita-wanita yang udah cantik tolong ya, jangan besok-besok alisnya dicukur habis itu ditato. Tahu ya? Pernah lihat orang tato alis nggak? Pernah lihat orang tato bibir nggak? Jadi orang itu nggak perlu pakai lipstick lagi kan? Rapi kan? Stop. Kalau begitu bertobat. Nanti kalau kita udah tato alis, tato bibir, akhirnya kita berdiri dengan wanita-wanita setengah jadi. Tahu wanita-wanita setengah jadi? Orang-orang yang gak jelas itu, kita sama dengan mereka. Begitu mereka senyum, kita juga senyum sama. Sama. Bisa ya? Karena apa? Semua setengah jadi. Tapi kita bersyukur. Tuhan sudah ciptakan kita itu indah dan berharga. Saya pernah protes. Habis ini kita perjamuan kan, jadi nggak apa-apa, dikit lagi. Saya pernah protes begini. Waktu saya tampil, ini masih anak jalanan nih, tapi tampil di TV, kami diejek. Ambon-ambon brengsek. Mana bisa nyanyi, gitu ya. Jadi waktu mau tampil kita di make up. Tahu kan make up artis ya? Tapi biasalah ya, namanya kita artis-artisan, jadi di make up. Saya bilang, maaf dong, kita pria nggak ada tuh yang pakai bedak. Orang Ambon biasa berdandan katanya gitu kan, dikasih bedak. Tahu bedak Viva ya? Viva. Pernah tahu ya Pak? Warnanya apa Pak? Iya. Pak Victor punya Viva kuning-kuningan ya. Kalau saya waktu itu agak merah-merah. Jadi kalau udah hitam agak merah juga Pak. Terserah Pak. Jadi dipakai. Alis saya udah tebal. Saya pikir ini orang sakit juga. Dipakai bersih lagi. Saya bilang, Mbak, alis saya kan udah tebal. Kalau gitu cukur aja. Jangan Pak, nanti nggak kelihatan. Jadi biar lebih kelihatan, Bapak lebih ganteng, ya, lebih manis. Jadi mesti dikasih lagi. Bukan cuma itu, kami juga dipakai lipstick coba. Untung saya bukan setengah jadi. Saya bilang maaf loh, saya ini AC bukan DC. Bisa ya? Kenapa? Pak, supaya kalau di kamera itu tidak pucat. Bisa ya? Akhirnya ke bawah terus. Begitu ketemu dengan Ibu Ros pikir saya apa? Nona manis gitu ya. Saya bilang, saya ini AC bukan DC. Iya, karena apa? Di kantong saya kalau di dompet, adik-adik kita belum pernah tahu ya. Pernah tahu nggak ada bedak kertas? Nanti saya kasih ya. Saya cari dulu, udah lama. Jadi kalau di dompet saya biasanya tebal itu, ini tebal karena kantong, gak ada duit. Jadi di situ saya taruh 1, 2. Jadi kalau keringatan lah, sebentar pakai air, mulai sobek. Bisa ya? Bisa lebih cantik dari sekarang lah gitu ya. Tapi itu salah satu contoh. Ingat, kita bukan seperti itu, tapi mari Yesus mengajarkan kita apa? Tampil apa adanya kita. Bisa? Jangan kamu frase. Rendah hati.
Jadilah sama seperti Kristus yang mengajarkan kita. Rendah hati itu bagian dari iman. Mengalah itu salah satu bukti bahwa kita adalah pemenang. Salah satu contoh. Kalau orang melakukan tindakan apapun buat kita, jangan buru-buru ambil tindakan. Sekarang banyak media sosial kan? Kalau bisa saja ada orang pancing emosi kita, temannya sudah siap-siap dengan kamera. Begitu terjadi sesuatu dia ambil, dan dia ambil itu bukan mulai dari peristiwa awal. Peristiwa mulai yang kita bertindak. Kena enggak? Kena. Karena ada bukti. Pak, mana Bapak bilang orang itu lawanin Bapak duluan? Lihat, ini Bapak yang duluan bertindak kan? Kena. Itu modus-modus sekarang ini. Tapi mari belajar dari Yesus. Abraham mengalah bagi Lot sehingga dia dapat menjadi pemenang. Bahkan Abraham mengadakan apa dengan Allah? Tawar-menawar supaya Sodom dan Gomora itu tidak dibinasakan. Tawar-menawar yang terakhir itu paling rendah. Allah bilang silakan. Tapi ternyata sampai di sana tidak ada jumlah yang Abraham mau. Akhirnya Allah bilang apa? Ayo keluar. Lot istri pertama bersama anak-anaknya keluar, dan Sodom dan Gomora dibinasakan. Musa mengalah untuk menderita bersama bangsanya. Padahal apa coba? Musa orang yang sudah cukup. Tapi waktu Allah menyuruh dia untuk datang menghadap Firaun, dia harus berjalan berkilo-kilo. Dia harus menderita. Yang cuma 40 hari jadi 40 hari jadi 40 tahun. Putar. Tapi apa? Di situ Musa menunjukkan sikap hati kerendahan, mengalah untuk bersama-sama dengan bangsanya, memperkenalkan Allah secara pribadi bagi bangsanya. Yang terakhir, mengalah adalah salah satu buah roh. Mari kita buka sama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat belum? Galatia itu ada di Perjanjian Baru. Sudah semua udah dapat? Ya. Kita sama-sama baca 2, 3, 4 dan demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi mengalah itu salah satu bukti bahwa kita setia. Kalau kita menunjukkan iman percaya kita setia kepada Allah, tunjukkan. Lakukan apa yang Allah ingin kita lakukan. Amin. Jadi perhatikan, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa kematian Yesus saat ini di kayu salib mengalah untuk menang. Oleh sebab itu, dari karakter dia mengalah ini, mari kita belajar. Tinggalkan ego kita, tinggalkan ambisi kita, tapi katakan buat Tuhan, Tuhan, inilah saya. Saya ingin Tuhan dipakai oleh Engkau. Tuhan tidak akan mempermalukan diri kepunyaan. Tuhan akan memakai kita, siapapun kita. Sekalipun kita tidak punya kemampuan apa-apa, kalau Tuhan mau pakai, bisa lebih luar biasa. Karena firman Tuhan katakan apa? Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang memimpin kami, menyertai kami, dan menuntun langkah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mau ajarin kami Tuhan, untuk tetap setia bersama-sama dengan Engkau. Hari ini sampai Engkau datang, ajarkan kami Tuhan, untuk memiliki kesabaran. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan, kegelapan yang membuat kami tidak pernah bisa sabar. Kami ada dalam tekanan,
Kami ada dalam setiap pergumulan, rumah tangga, keluarga, bahkan pendidikan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, apapun problem masalah kami, Engkau mau angkat dari kehidupan kami. Engkau mau berikan kelegaan. Haleluya. Amin. Ayo kita akan masuk dalam perjamuan, Bapak Ibu.